Hai guys, welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Nas Handian. Kali ini saya akan membahas tentang jerawat dan tips cara mencegah terjadinya jerawat. Ini adalah memenuhi permintaan atau request dari salah satu teman saya. Ini dia. Nah, dia ingin saya membahas tentang jerawat dan tips mencegah terjadinya jerawat. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Oh iya, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel video ini, bantu like juga, bantu share juga ke teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja cekidot. Ini dia videonya. Oke guys, sebelum kita membahas tentang tips, kita wajib tahu dulu apa itu sebenarnya jerawat. Sebenarnya jerawat sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Apa sih sebenarnya jerawat itu? Nah, jerawat adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang berlebih. Nah, jerawat ini terjadi di mana folikel rambut, folikel rambut itu tempat tumbuhnya rambut ya, tersumbat oleh minyak atau sel-sel kulit mati yang menyebabkan terjadinya peradangan. Peradangannya itu bisa berbentuk merah, benjolan merah, bahkan bisa sampai bernanah. Nah, biasanya itu bakal muncul di daerah-daerah yang berkelenjar minyak yang terbanyak, seperti di wajah, di punggung bagian atas, bahkan di dada gitu. Nah, selanjutnya adalah penyebab jerawat. Nah, ternyata jerawat ini bisa disebabkan karena beberapa kondisi. Antara lain adalah produksi sebum yang berlebih. Apa itu sebum? Sebum itu yaitu zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak kulit untuk mencegah kulit kering. Nah, itu sebum. Jadi, produksi minyaknya berlebih sehingga menyebabkan terjadinya sumbatan yang terjadilah jerawat. Terus juga bisa terjadi karena sumbatan pada folikel rambut. Folikel rambut itu tempat tumbuhnya rambut ya, atau folikel rambut dengan campuran sel kulit mati dan si sebum tadi. Jadi si sebum atau bercampur dengan sel kulit mati menyumbat folikel rambut, menyumbat pori yang menyebabkan jerawat. Nah, jerawat juga ternyata bisa disebabkan oleh bakteri. Nah, nama bakteri penyebab jerawat itu adalah Propionibacterium acnes. Nah, biasanya ini yang menyebabkan terjadinya jerawat juga. Selain itu juga ternyata jerawat bisa disebabkan karena hormon dan yang selanjutnya bisa juga disebabkan karena stres. Nah, jadi jangan banyak-banyak stres. Kurang istirahat juga bisa menyebabkan munculnya jerawat. Selanjutnya tanda dan gejala jerawat. Nah, tanda dan gejala jerawat itu seperti munculnya bintik-bintik yang berwarna kemerahan pada bagian wajah, bisa pada bagian punggung, bagian atas, bahkan bagian dada. Nah, muncul bintik-bintik kecil, terasa panas, mungkin bahkan terasa nyeri, atau misalnya kalau misalnya terjadi peradangan atau parah-parahnya gitu, bisa terjadi munculnya nanah pada daerah jerawat itu. Berikut adalah beberapa jenis jerawat yang umum atau yang biasa muncul, apa biasanya yang terjadi pada kulit yang berjerawat. Yang pertama adalah pustula. Apa itu pustula? Nah, gambarnya seperti ini, gambar pustula. Jerawat pustula yaitu benjolan kecil yang di ujungnya terdapat nanah. Nah, untuk membedakannya, kalau misalnya jerawat Anda terdapat nanah di dalamnya, nah itu tergolong jenis jerawat pustula. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah jerawat papula. Apa itu jerawat papula? Nah, jerawat papula adalah benjolan kecil kemerahan yang disertai nyeri. Nah, kalau misalnya jerawatnya disertai nyeri, benjolan kecil kemerahan dan tidak ada nanahnya, itu disebut jerawat papula. Ada juga jerawat nodul. Apa itu jerawat nodul? Gambarnya seperti ini. Jerawat nodul adalah benjolan keras yang terbentuk di bawah permukaan kulit yang dapat disertai nyeri. Jadi kadang-kadang si nodul ini kadang disertai nyeri dan kadang juga tidak. Tapi benjolannya itu beda gitu. Teksturnya itu lebih keras. Nah, untuk yang selanjutnya adalah jerawat kista. Jerawat kista yaitu benjolan besar yang terbentuk di bawah permukaan kulit yang berisi nanah dan disertai nyeri. Nah, tips mencegah timbulnya atau terjadinya jerawat. Oke, yang pertama adalah rajin mencuci muka.
Nah, rajin mencuci muka. Biasakan cuci muka itu minimalnya 2 kali sehari. Apalagi di akhir aktivitas, maksudnya di akhir aktivitas sebelum kita beristirahat. Nah, itu sangat penting sekali teman-teman. Karena setelah kita beraktivitas, debu, minyak, kotoran, sel kulit mati itu bisa menumpuk di wajah kita. Jika tidak dibersihkan, itu dapat menyebabkan pori-pori tersumbat yang bakal terjadinya jerawat gitu. Untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah hindari menyentuh wajah. Hindari menyentuh wajah. Karena apa? Karena tangan itu adalah media tempat perpindahannya kuman. Nah, secara tidak sadar kita memegang ini, memegang itu. Contoh, kalau kita misalnya kita lagi ada di kantor misalnya, kita di depan komputer kita pegang mouse, kita mengetik keyboard, terus kita memegang pulpen misalnya kertas. Nah, bisa jadi mouse atau keyboard itu, pulpen itu ada kotor, dalam keadaan kotor, terus tanpa sengaja kotoran itu terpindah ke tangan kita dan kita menyentuh wajah. Nah, itulah bisa terjadi perpindahan kotoran, bakteri itu yang bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Yang ketiga, kurangi makan makanan yang manis, yang tinggi gula. Karena apa? Karena ternyata indeks glikemi dalam darah itu berpotensi untuk menyebabkan terjadinya jerawat. Bukan yang lemak-lemak juga ya, ternyata yang manis-manis juga itu bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Ya, ada menurut penelitian indeks glikemi yang tinggi itu memicu terjadinya jerawat juga ternyata, seperti itu. Yang keempat adalah olahraga secara teratur. Nah, minimalnya olahraga itu 2-3 kali dalam 1 minggu. Itu bisa dilakukan dengan jalan santai, jogging, senam, aerobik, yoga mungkin. Yang penting kita melakukan olahraga, jangan sampai tidak dalam 1 minggu. Itu untuk kesehatan kita juga. Yang kelima adalah makan makanan yang sehat. Perbanyak minum air putih, makan sayuran yang banyak, makan sayuran tinggi serat, makan buah-buahan juga. Nah, itu dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah timbulnya jerawat. Yang keenam adalah hindari stres. Nah, ternyata stres juga dapat menjadi pemicu terjadinya jerawat. Jadi teman-teman jangan stres-stres. Maksudnya lakukan manajemen stres, hindari stres untuk menghindari munculnya jerawat gitu. Dan yang terakhir adalah, yang ketujuh adalah istirahat yang cukup. Nah, tidur yang cukup, jangan banyak begadang, tapi jangan terlalu banyak tidur juga karena itu tidak baik. Banyak begadang atau kekurangan tidur itu bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Oke guys, itu semua adalah sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana tips untuk mencegah terjadinya jerawat. Semoga penjelasan saya yang tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel video ini. Jangan lupa bantu like juga, bantu share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ini bermanfaat juga buat teman-temannya gitu. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.